Sebelum melanjutkan cerita dan mengetahui apa yang akan terjadi setelah Petai mengetahui sebelumnya bahwa perempuan yang dicintai berciuman dengan temannya, kita akan flashback ke cerita Petai di mana 7 tahun sebelum menjadi Petai saat ini. Ternyata sebelum Petai menjadi Petai sekarang ini, dia dulunya adalah seorang aktor yang berada di naungan nama ibunya yang aktris veteran. Karena ketampanannya, ternyata Petai banyak sekali penggemarnya. Walaupun Petai memiliki banyak penggemar, akan tetapi sutradaranya tidak menyukai Petai dikarenakan sutradara tersebut tidak terlalu suka akan peran Petai. Petai dianggapnya seorang aktor yang hanya bernaung pada nama ibunya saja yang seorang aktris, akan tetapi untuk kinerjanya dia itu tidak terlalu bagus. Begitu pemikiran dari sang sutradara. Ternyata apa yang dikatakan dan dipikirkan oleh sutradara, Petai mengetahuinya secara diam-diam. Dia mendengarkannya tidak sengaja. Selain itu, ternyata Petai pun pernah disuruh untuk menemui seorang sponsor filmnya. Pada saat dia menemui sponsor itu, ternyata orang tersebut mesum terhadap Petai. Dia malah mengajak Petai untuk bermalam bersamanya. Akan tetapi di sini Petai merasa risih dan menolaknya. Namun sponsor itu pun mengancam Petai apabila dia tidak memenuhi apa yang dia inginkan dari Petai, maka Petai tidak akan disponsori lagi olehnya dan dia tidak akan menjadi seorang aktor terkenal, begitu katanya. Akan tetapi Petai tidak menggubris apa yang dikatakannya, malah dia memukul sponsor tersebut. Sampai akhirnya kejadian itu pun sampai ke telinganya ibunya Petai. Petai pun disalahkan oleh ibunya dan dia pun mendapatkan intimidasi dari ibunya sendiri. Petai mengatakan lebih baik dia menjadi orang biasa daripada harus hidup penuh dalam tekanan, begitu kata Petai pada ibunya. Untuk menenangkan pikirannya, ternyata Petai selalu pergi ke Barendesvos. Di sana dia selalu menghabiskan waktunya untuk minum-minum. Akan tetapi sekarang dia meminta minuman yang ada di hadapannya. Minuman tersebut bukanlah milik dari bar, akan tetapi milik salah satu pelanggan, begitu kata seorang bartender di sana. Akan tetapi Petai tidak peduli, dia pun membawa minuman tersebut. Dan pada saat dia akan meminum minuman tersebut, pemiliknya pun datang. Ternyata pemiliknya adalah seorang perempuan. Disinilah pertama kalinya Petai bertemu dengan Irin. Pada waktu itu pun Petai dan Irin berbincang-bincang bersama dan minum-minum bersama di bar itu. Irin pun bertanya kepada Petai kenapa sampai dia ingin minum. Petai pun menjawab itu terserah dia karena itu adalah keinginannya. Irin pun mengatakan kepada Petai bahwa dia harus memiliki kebebasan. Ternyata Petai begitu terkesima dengan apa yang dikatakan oleh Irin. Sepertinya Irin mengetahui tentang apa yang dirasakan oleh Petai. Di sanalah awal bertemunya antara Petai dengan Irin. Kembali lagi ke situasi di mana Petai sedang melihat Irin mencium temannya. Pada saat itu selain Petai yang melihat Irin, ternyata Gel pun melihat kejadian tersebut dan Gel pun akan berteriak. Akan tetapi Petai langsung menarik Gel untuk sembunyi. Ternyata cintanya Irin terhadap laki-laki tersebut bertepuk sebelah tangan. Setelah kejadian tersebut mereka pun kembali lagi ke area bar. Petai pun mengabaikan Gel yang terus mengikutinya sampai akhirnya Petai pun meninggalkan Gel sendirian. Teman-teman Petai yang melihat hal tersebut mengatakan bahwa Petai begitu kejam terhadap Gel. Namun pada saat Gel sendirian, ternyata Gel dihampiri oleh beberapa orang laki-laki dan dia ditanya sedang mencari orangkah, dan Gel pun berkata iya, dia sedang mencari temannya. Laki-laki tersebut pun ternyata memiliki niat jahat kepada Gel dan dia menipu Gel bahwa katanya dia melihat teman Gel berada di tempat lain dan Gel pun diajak bersama mereka. Kejadian tersebut ternyata dilihat oleh grup The Jungle dan mereka pun tidak tinggal diam. Mereka merasa khawatir kepada keadaan Gel dan mengikuti Gel kemana pergi bersama laki-laki itu.
Dan ternyata benar, niat laki-laki tersebut tidak baik terhadap Gale. Gale dipaksa untuk melayani mereka, akan tetapi untungnya tidak terlambat. Geng The Jungle pun datang untuk menolong Gale. The Jungle pun memberikan pelajaran untuk mereka dan menghajarnya habis-habisan agar tidak terulang lagi. Walaupun mereka suka mempermainkan perempuan, akan tetapi tidak dengan paksaan, begitu katanya. Gale pun dibawa oleh mereka ke area bar lagi, dan di sana Gale menanyakan kepada Hunter, yaitu laki-laki bartender yang ada di sana, apakah melihat Pladow. Ternyata Pladow sudah pulang karena diusir oleh Hunter karena Pladow telah mengotori barnya dengan menyiramkan minuman kepada Nanam. Karena malam sudah larut dan Gale pun masih terpengaruh oleh minuman, akhirnya dia pun disuruh untuk menginap di bar tersebut di area kamar The Jungle. Petai pun membawa Gale ke kamar yang sudah diberikan oleh Hunter kepadanya. Gale pun didorong masuk oleh Petai ke dalam kamar. Pada saat itu Gale bersiap-siap, dia takut terjadi sesuatu kepadanya. Akan tetapi Petai mengatakan dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada Gale. Di sini kesempatan Gale untuk menanyakan kepada Petai kenapa dia tidak menggunakan pakaian rancangan yang dirancang oleh dirinya. Petai pun menjawab dia tidak memakainya karena dia tidak suka. Dia ingin lebih kesederhanaan pada pakaian yang dia pakai. Akan tetapi di sini Gale terus merajuk kepada Petai agar Petai mau menggunakan pakaian yang dirancangnya. Petai pun berkata asalkan dia tidak mengatakan segala hal yang terjadi pada malam ini kepada siapapun, dia akan memakai rancangan milik Gale. Selain itu, Petai pun bertanya kepada Gale bagaimana bisa Gale datang ke bar tersebut. Gale pun mengatakan kepada Petai dia bisa menemukan kanta sandi tersebut setelah diberi clue oleh Nanam. Dia berkata kepada Petai bahwa dia teringat hari ulang tahun temannya pada tanggal 25 Desember, yaitu pada hari Natalnya Wayu. Mendengar jawaban dari Gale, Petai pun terkejut kenapa sampai bisa Gale mengetahui tentang Wayu. Karena yang mengetahui tentang Wayu adalah dirinya dan teman kecilnya. Karena sebenarnya Petai adalah Wayu. Ini membuat Petai membayangkan dirinya pada waktu masih kecil dan dipanggil Wayu oleh teman perempuan kecilnya. Sekarang Petai tahu bahwa Gale adalah teman masa kecilnya. Singkat cerita, setelah kejadian itu berlalu, ternyata ada rumor yang mengatakan bahwa ada salah seorang artis yang berinisial P yang mengikuti The Jungle. Ini membuat semua kelompok The Jungle bertanya-tanya siapakah yang membocorkannya. Mereka pun menyangka bahwa itu adalah Gale. Akan tetapi Petai mengatakan bukan Gale lah orangnya, dikarenakan Gale adalah teman masa kecil dari Petai. Selain membahas dirinya yang menjadi berita utama, Petai pun bertanya kepada teman laki-lakinya, apakah kamu akan berkencan dengan Irin? Dan Petai mengatakan bahwa dia mencintai Irin dan dia ingin bersamanya. Akan tetapi teman laki-lakinya mengatakan bahwa Irin akan segera pergi ke Amerika. Mendengar hal tersebut, Petai pun segera bergegas akan pergi menemui Irin. Akan tetapi saat dia akan pergi, dia dicegat oleh Gale. Gale terus membahas kepada Petai tentang pakaian yang didesainnya yang harus dipakai oleh Petai. Karena Gale akhirnya Petai pun tidak bisa menemui Irin dan sudah pergi ke Amerika. Petai dan Gale pun berbicara berdua. Dia mengatakan kepada Petai dan meminta maaf karena dirinya Petai tidak bisa menemui Gale. Gale mengatakan kepada Petai apabila mereka berjodoh mereka akan bersama kembali. Akan tetapi jika tidak, maka itu bukan jodohnya dari Petai. Petai pun mengatakan kepada Gale tentang kejadian semalam jangan sampai bocor kepada siapapun. Kalau sampai bocor, dia akan membatalkan kontrak dengan Gale. Ternyata Petai pun menepati janjinya. Dia mau melakukan pemotretan dengan menggunakan pakaian yang didesain oleh Gale. Saat pemotretan sedang berlangsung, ternyata ada model perempuan yang tidak bisa datang. Oleh karena itu mereka mencari penggantinya. Sampai akhirnya timnya pun berpikiran bahwa yang akan menggantikannya adalah Gale sendiri.
Dengan terpaksa Gale pun mengikuti pemotretan tersebut bersama Petai. Di sini terjadi situasi yang canggung di antara Petai dengan Gale. Walaupun demikian, pemotretan pun berhasil dilakukan. Selesai melakukan pemotretan, mereka pun minum-minum bersama. Akan tetapi di sini Petai tahu bahwa Gale tidak bisa minum dan dia pun memberikan gelas yang berisi air putih. Akan tetapi karena kecerobohannya Gale, dia malah minum minuman di gelas yang salah. Dan ini menyebabkan Gale hilang kendali lagi. Dia malah bertengkar dengan timnya di depan Petai. Gale pun pulang diantarkan oleh Petai, dan pada saat di depan rumahnya ada Pladow menghampiri mereka berdua. Pada saat mereka sedang bersama, ternyata datanglah seorang teman wartawan dari Pladow. Pladow pun menyuruh Petai untuk cepat bersembunyi dikarenakan temannya itu selalu memberitakan hal yang tidak-tidak. Gale dan Petai pun pergi meninggalkan mereka untuk bersembunyi. Namun Petai malah membawa Gale ke Rendezvous. Di sana Gale dibaringkan dan dia pun mengenang masa-masa kecil bersama Gale. Tanpa sadar dia akan mencium Gale, akan tetapi dia tidak jadi. Ternyata pada kejadian itu Gale tidak tidur, dia pun merasa deg-degan, begitu pula dengan Petai. Ternyata berita tentang Petai yang selalu berada di klub Rendezvous telah sampai ke ibunya Petai, dan di sini asisten dari ibunya Petai pun mengatakan kepada ibunya bahwa Petai menjalin hubungan yang bukan sekedar profesional dengan desainer tidak ternama, yaitu dengan Gale. Mendengar hal tersebut, ibu Petai pun tidak bisa tinggal diam. Dia pun menemui Gale. Dia mengatakan kepada Gale bahwa Petai telah memutuskan kontrak dengannya sebagai desainer dari Petai. Gale pun tidak tinggal diam dan dia bertanya lagi kepada ibunya Petai apakah itu kemauan dari Petai, dan ibunya mengatakan setiap segala sesuatu tentang Petai adalah apa yang aku inginkan. Di sini Gale jadi teringat pada masa kecil Petai yang masih bernama Wayu. Selain itu Gale pun mengatakan kepada ibunya Petai bahwa ibunya Petai bukanlah ibu kandung dari Petai. Setelah semua yang terjadi, bagaimanakah kelanjutan hubungan antara Petai dengan Gale?